Pantun rohani yuk bersama Rendra Rere dari Salatiga. Berdasarkan bacaan hari ini, Sabtu 23 Juli 2022, dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Shalom, salam damai dan sukacita. Di Indonesia, di negara kita ini, memang kita tidak bisa menemukan ladang gandum. Maka mungkin lebih mudah bagi kita untuk membayangkan sawah daripada ladang gandum. Nah, bagaimana jika di antara padi di sawah itu tumbuh ilalang? Nah, kalau padinya tidak mati, maka padi-padi itu akan menjadi kerdil, tidak subur, dan tentu saja tidak bisa menghasilkan bulir-bulir padi seperti yang diharapkan. Ilalang tumbuh lebih cepat daripada padi. Akarnya mencengkram kuat. Jadi jika ilalang itu dicabut, maka padi ataupun gandum akan ikut tercabut dan bubar sudah proses pertumbuhannya, mati sebelum berkembang. Allah, Sang Pencipta yang maha murah dan maha baik, menaburkan semua hal yang baik kepada kita. Mari kita sadari itu. Kita masing-masing punya hal-hal atau benih-benih kebaikan. Kita punya kesehatan baik, punya bakat masing-masing. Ada yang pintar menyanyi, ada yang pintar berhitung, matematika, dan sebagainya. Kita juga dikaruniai keluarga, juga teman dan sahabat yang baik. Betapa indahnya, betapa kita harus bersyukur dan bersukacita atas karunia itu. Setiap hari hanya diberi bubur, tapi mengapa bisa gemuk begitu? Kan benih yang baik saja yang ditabur. Dari mana tumbuhnya ilalang itu? Namun seringkali kita tidak bisa mensyukuri segala kebaikan Allah itu karena terganggu oleh ilalang-ilalang yang tumbuh di antara gandum. Mungkin ada teman yang provokator mempengaruhi kita untuk marah, untuk berniat buruk atau melakukan tindakan-tindakan yang jahat. Kadang ada juga tindakan-tindakan terhadap alam yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan bencana dan kita menjadi menderita karena bencana alam. Kita merasa Allah menghukum. Ada juga kejadian tabrak lari. Banyak hal yang membuat iman kita diuji, digoyang-goyang, ditarik-tarik. Gandum itu diterjang oleh pertumbuhan ilalang, dipepet supaya mati dan tidak bisa tumbuh lagi. Agar rasa syukur dan sukacita itu diganti menjadi rasa kecewa, marah, putus asa, dan akhirnya iman itu mati. Mengapa Allah diam saja? Mengapa Allah tidak membersihkan saja semua ilalang itu? Janganlah kamu malu bertanya, tak perlu menunggu nama disebut. Jangan cabuti ilalangnya,
gandumnya nanti ikut tercabut. Perumpamaan dalam Injil yang kita baca hari ini menjawab pertanyaan itu, bahwa Allah demikian sabar dan mengasihi manusia. Ia tidak ingin ada sedikit pun gandum yang tercabut dan terbuang. Sebaliknya, tiap bulir dari dan rumpun gandum harus berjuang untuk menjadi makin kuat dan berbuah. Percaya bahwa pada saatnya nanti gandum akan dipisahkan dari ilalang. Kita perlu menyadari bahwa ada banyak biji-biji ilalang yang ditaburkan si jahat ke dunia ini, ke dalam hati kita juga. Untuk apa? Untuk membunuh iman kita, mencuri rasa syukur kita, dan merampok rasa sukacita kita sebagai anak-anak Allah yang begitu dikasihinya. Selalu merasa tak pernah bersalah. Kalau didesak baru mengaku. Kumpulkan ilalangnya dan bakarlah. Untuk gandumnya masukkan ke lumbungku. Mari kita menguatkan iman, harap, dan kasih kita, agar setiap benih ilalang justru menempa kekuatan benih gandum dalam hati kita, agar menjadi makin kuatlah iman kita, makin kuatlah kita dalam berharap dan dalam menabur kasih, sehingga benih itu akan berbuah limpah. Bukan cuma untuk kita masing-masing, melainkan juga untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi! Selamat berakhir pekan sambil berusaha menjadi pengikut Yesus di Pekandu. Salam Seroja.